But for this meeting, we just discuss about politeness according to Jeffrey Leeds. According to him, there are 6 politeness principles. In Indonesians, prinsip kesopanan. The first one is the principle of politeness according to Leach 1983. The first is tact maxim, maksim kebijaksanaan. What is the tact maxim? According to this maxim, politeness in speaking can be done if the maxim of wisdom is implemented properly. The core of this maxim is to reduce the loss of others and increase others people benefit. Maksud dari maksim dari kebijaksanaan ini adalah kesopanan dalam berbicara atau bertutur sapa. Tuturan tersebut harus diucapkan atau diimplementasikan itu secara sesuai sesuai dari situasi dan kondisi dari suatu keadaan. Bila mana dalam situasi formal kita harus menggunakan bahasa yang resmi formal dalam mengucapkan kosakata, mengucapkan kalimat atau tuturan. Nah, di sini sehingga orang yang kita ajak bicara itu mereka akan dengan senang hati menerima teguran atau sapaan yang kita ucapkan dengan bahasa yang sopan. This maxim is to reduce the loss of others. The core of this maxim is to reduce the loss of others and increase other people benefit. Nah, maksud dari kata tersebut intinya di sini jadi mengurangi rasa sopan kepada orang Nah, di sini dengan meningkatkan bahwa kita menghargai sekali orang tersebut yang dengan bertutur kata yang sopan sehingga tidak menyinggung perasaan ketika dia sedang melakukan presentasi atau bicara. Bila mana kita menggunakan maksim kebijaksanaan, bahasa yang halus, sopan dan memohon kepada petutur di sini atau orang yang kepada mitra tutur sehingga nanti ada respon yang sangat baik Nah, di sini intinya dari core of this maxim itu to reduce the loss of other. Maksudnya di sini kita sangat menghargai dari orang tersebut bila mana di sini contoh misalnya dalam suatu situasi yang resmi dalam rapat penting dan ini ada hal yang ingin kita sampaikan. Nah, di sini bisa dengan menggunakan kosakata atau kalimat yang sopan. Contohnya di sini, may I interrupt you for a while. Nah, di sini dengan kata-kata yang polite sentence, tentu saja di sini tidak mengurangi loss of others to increase other people benefit. Jadi tidak mengurangi rasa hormat kepada orang tersebut, bahkan dengan kosakata yang diucapkan dengan sopan di sini, maka mitra tutur itu akan sangat menghargai dan akan langsung memberikan respon karena kita bertutur dengan maksim kebijaksanaan di sini may I interrupt you for a while. Nah, ini dengan kata-kata yang sopan itu akan lebih baik bila mana mengatakan misalnya sorry I want to ask you. Nah, itu tidak
menggunakan maksim kebijaksanaan. Nah, sedangkan menggunakan dari kata kalimat di sini may I. Nah, ini ada polite sentence. Nah, inilah yang disebut dengan ada maksim kebijaksanaan pada kalimat di sini. Oke, berikutnya ya misalnya kita lewat ya on the pathway, jalan setapak, dan itu ada kerumunan orang yang sedang duduk atau berbicara, dan kita ingin meminta sedikit jalan untuk bisa dilewati. Nah, ini dengan menggunakan kata yang kalimat yang sopan menggunakan maksim kebijaksanaan. Contohnya di sini, would you please give me away, atau excuse me, ya, please give me away, ya, dengan kosakata yang sopan, ya, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia permisi, mohon izin lewat sebentar Pak, nah, begitu ya. Itu dengan menggunakan politeness maksim, atau di sini tact maksim. Okay, the second one, the generosity maxim, maksim kedermawanan, ya, maksim kedermawanan di sini atau maksim kemurahan hati. Okay, the maxim of generosity is uttered in expressive sentence and assertive sentence. Nah, maksim kemurahan hati di sini atau kedermawanan itu ya dituturkan dengan menggunakan kalimat secara ekspresif atau bisa secara langsung. With the use of these two sentences, it is clear that the utterances must be polite in ordering and offering something to someone. Nah, jelas sekali ya, baik kalimat secara ekspresif atau asertif atau secara dalam bentuk ungkapan atau secara kalimat yang langsung, itu kedua kalimat tersebut bila mana kita ingin menyuruh seseorang atau menawarkan seorang sesuatu, ya harus ya di sini tetap menggunakan maksim kemurahan hati. Di sini maksudnya kemurahan hati di sini secara ringkas, the maxim of generosity focuses on the speaker and say the other should be put first instead of the self. Ya, di sini ringkasnya katanya maksim kedermawanan kemurahan hati ini ditujukan kepada si pembicara atau si penutur. Ya, si penutur, dan secara cepat ya, secara tanggap dengan menggunakan maksim ya kemurahan hati ini, kedermawanan ini. Nah, si penutur ya atau petutur itu akan cepat tanggap ya, akan menerima apa yang akan kita misalnya request atau yang kita misalnya perintahkan dengan kalimat-kalimat yang sopan. Ya, di sini kedermawanan misalnya contoh ya, di sini misalnya there is one person, like for example our mother, yeah, all day long, yeah, she has worked hard, and then while she is at home, there are many things of housework that must be done. Like for example, there are many plates and dirty dishes in the kitchen. Itu ada contoh misalnya di dapur itu piring banyak yang kotor. Nah, di sini mengatakan kita akan membantu ya, misalnya you relax and let me do the dishes. You relax mom and let me do the dishes. Nah, di sini tenang saja mam, ya santai aja lah, nanti saya yang akan mencuci piring gitu. Nah, ini dengan maksud kemurahan hati kita menawarkan ya jasa ya untuk membantu ya, dengan kemurahan hati kita tentu saja we have to be honest and harus jujur dan ikhlas untuk membantunya. Oke, nah take for example yang berikutnya,
misalnya ingin mengundang seseorang untuk datang ke rumah, ya, dengan menggunakan kalimat asertif secara langsung. Kalau tadi di sini secara ekspresif. Nah, kalau secara langsung juga harus menggunakan ya dengan maksim kemurahan hati atau kedermawan di sini dengan polite sentence. Oke, di sini misalnya di sini ya, you must come and have dinner with us. Nah, kamu harus datang. Ya, nanti kita santap malam bersama. Nah, jadi order memerintahkan, memaksa, tapi ya dengan mengundang dan mengajak untuk makan bersama. Oke, you must come. We have a nice party. Ya, kalau di sini you must come and have dinner with us. Ayolah datanglah, ya. Misalnya kamu harus datang, ya, ada makan malam bersama di rumah. Nah, ini dengan maksim kedermawanan atau kemurahan hati kita ya merendahkan diri, ya, bukan berarti merendahkan hati, ya, sorry, bukan merendahkan diri, merendahkan hati kita untuk memohon agar ya si petutur, ya, si mitra tutur atau speaker yang kita ajak bicara itu mau menerima, ya, dengan bahasa yang sopan, ya, dan menyenangkan mitra tutur yang kita ajak bicara. Oke, berikutnya next, third, approbation maksim pujian. Nah, misalnya maksim pujian atau maksim memberikan penghargaan. Oke, di sini ya, in principle pada dasarnya the maxim of praise, ya, maksim pujian ini is conveying something that pleases other people. Nah, di sini maksim di sini, ya, pujian ini tujuannya itu memberikan apa, sesuatu, ya, yang membuat orang senang, ya, orang senang, ya, atas apa yang kita lakukan, ya, terutama di sini dengan kalimat kosakata yang kita ucapkan, kemudian dengan tindakan yang kita lakukan kepada mitra tutur. Okay, this maxim requires its participant of the speech act to be humble and sincere and giving praise to the interlocutors, ya. Nah, di sini tentu sekali ada kerjasama, ya, masing-masing baik petutur maupun mitra tutur. Nah, mereka harus sama-sama apa, saling memahami dan sama-sama saling bisa menerima, ya, dengan rendah hati menerima, ya, pujian dari seseorang, ya, dan itu harus ada respon antara lawan berbicara, ya, jadi keduanya harus bekerja sama dengan baik. Jadi ada giving the feedback, ya, to the speaker, ya, di sini. Kemudian contoh, ya, di sini take for example, ya, the food you served that night was really delicious. Nah, ini kan memberikan pujian bahwa ini makanan yang tadi malam itu, ya, yang Anda sajikan itu, wah, sangat sedap sekali, ya. Itu akan membuat dia senang, ya. Tapi itu dikatakan secara tulus, jujur, bahwa memang kita memuji apa yang dimasak atau makanan yang disajikan itu memang sangat enak dan lezat sekali, ya. Oke. Nah, ini bisa secara asertif, ya, secara langsung dia mengatakan di sini, the food you served that night was really delicious. Nah, kalau di sini secara ekspresif, ya, ini merendahkan hati kita bahwa kita itu biasa saja, ya, tidak pintar, tapi kita misalnya kita tahu, ya, bahwa kita memiliki kekurangan dan meminta bantuan dan orang tersebut, ya, dengan cara tadi maksim pujian atau approbation maxim. Ya, di sini contohnya, Muthi, I know you are a genius. Would you know how to solve this English structure here? Nah, di sini pertama itu basa-basi, ya.
Muti, saya tahu kamu itu ya sangat pintar, cerdas sekali. Nah, ujung-ujungnya apa? Mau minta tolong. Would you know how to solve? Tolong dong, ya ini ajarin, ya. Tolong dong diajarkan ini tentang struktur dalam bahasa Inggris. Saya memiliki kesulitan. Nah, di sini itu yang disebut dengan maksim pujiannya di mana ini? Di sini, ya. Nah, ini dengan apa? Mengemukakan ya ungkapan atau ucapan ya secara sopan ya dengan memuji seseorang, bahwa kita minta bantuan ya dengan memuji seorang tersebut, kemudian baru ya minta bantuan. Nah, di sini contoh dari approbation maxim. Number 4, that the modesty maxim, it means that maxim kerendahan hati ya, atau disebut dengan maxim kemurahan hati. In this politeness principle, we don't prize ourselves, consider ourselves as common people who do not have a good intelligence, as well as a poor person. Nah, di sini menjelaskan bahwa prinsip dari kesopanan dari maksim kerendahan hati ini, nah di sini kita tidak boleh memuji diri sendiri, ya. Nah, kita menganggap bahwa kita sama seperti ya orang lain, dan kita ya menganggap bahwa diri kita ya tidak pintar, ya diri kita itu sederhana ya, miskin misalnya. Di sini misalnya sederhana, orang yang sederhana ya. Nah, di sini jadi tidak, intinya itu tidak boleh sombong. Nah, kemudian modesty maxim. The maxim of modesty is uttered in expressive sentences and assertive one. Ya, di sini maksim ya kerendahan hati ya, kemurahan hati, atau sederhana, humble. Ya, di sini maksim kerendahan hati itu bisa diungkapkan atau diucapkan dengan menggunakan tuturan baik secara ekspresif maupun secara asertif, dalam bentuk frasa atau secara langsung bisa dituturkan ya di sini. Oke, contohnya misalnya di sini ya, kita misalnya sudah memahami ya dari materi yang diberikan oleh dosen ya atau guru kita, dan kita paham dari awal sampai akhir apa yang dijelaskan. Namun di sini ya kita mengatakan kepada teman bahwa kita juga masih ya belum paham sama sekali, dengan mengucapkan misalnya contoh di sini, oh, I'm stupid, I didn't make note of our lecture, did you? Mengatakan, saya bodoh sekali ya, kenapa tidak membuat catatan pada saat guru menjelaskan. Nah, ini mengatakan bahwa kita masih belum paham dan harus mencatat apa yang dijelaskan oleh guru kita. Tetapi di sini sebenarnya pada intinya kita sudah paham apa yang dijelaskan oleh guru, tapi di sini dengan rendah hati ya, dengan tidak sombong, menggunakan kata-kata yang secara sopan ya, dan ini menganggap bahwa kita sederhana ya, tidak sombong, dengan menggunakan kata-kata yang tidak secara kasar begitu. Kemudian berikutnya di sini ya, contoh berikutnya. Nah, padahal kita itu kaya ya, secara finansial kita sanggup membeli apapun yang ada di dunia ini, tapi dengan mengatakan bahwa kita menganggap bahwa kita itu biasa saja ya, sederhana, rendah hati. Nah, dengan mengatakan misalnya di sini ya,
membeli pesawat, ya bahwa padahal pesawat sudah banyak ya, misalnya private plane, tapi dengan mengatakan kalimat I can't afford to buy a private plane. Udah, saya nggak sanggup beli pesawat, boro-boro pesawat ya, misalnya kendaraan untuk motorcycle saja tidak ada, padahal kenyataannya di sini ya dia adalah the wealthy person, the rich person ya. Tapi dengan menggunakan maksim kerendahan hati, dia tidak menyinggung perasaan ya orang lain yang tidak setingkat atau level dengan dia, padahal dia itu orang yang mampu. Nah, ini dengan menggunakan kata-kata maksim kerendahan hati di sini, we don't praise, tidak memuji diri sendiri ya, seperti orang lain ya. Di sini kita tidak ya pintar atau kita ya miskin, biasa saja di sini ya. Oke, this is the modesty maxim. And then number 5, agreement maxim. Nah, ini ada maksim kesepakatan. The maxim of agreement is expressed in expressive sentences and assertive. Nah, maksim kesepakatan ini ya bisa diucapkan melalui kalimat ekspresif atau kalimat langsung. This maxim to urge speaker and interlocutor to maximize the agreement. Nah, di sini maksim kesepakatan ini ya memaksa ya, mau tidak mau di sini mewajibkan dari pembicara maupun lawan bicara untuk ya sepakat apa yang telah dikatakan ya, apa yang telah diucapkan secara bersama, and minimize disagreement between them. Nah, di sini agar tidak terjadi ya misalnya terjadi permusuhan, atau misalnya terjadi misalnya di sini terjadi kesepakatan yang sudah dilakukan secara bersama, itu harus dilakukan ya secara kontinu. Nah, tidak boleh di sini tidak dilakukan ya secara bersamaan. Nah, itu akan membuat ada rasa nanti ketidakpercayaan antara satu yang lain, dan nanti mungkin kedepannya tidak akan melakukan kesepakatan lagi karena disappointed. Oke, di sini agreement maxim di sini ya antara tadi speaker and interlocutor. Di sini harus maximize the agreement, jadi memegang teguh kesepakatan secara bersama. Contohnya di sini ya, take for example, di sini ada Fred and Innova. Fred mengatakan, your exam was successful, wasn't it? Oh, kamu kemarin ujiannya, waduh, sukses ya, nilainya A, grade A. Nah, di sini dengan Innova di sini sepakat apa yang diucapkan oleh Fred. Nah, ini ada keterkaitan, menyambung. Nah, di sini ya, alhamdulillah ya, thanks for your prayers, the result are good. Ya, terima kasih atas doanya ya. Ya hasilnya ya baik karena doa kamu. Nah, di sini ada kesepakatan antara Fred dan Innova, mereka saling ya ada kerjasama. Ya, satu Fred berusaha keras dan Innova mendoakan supaya lulus begitu. Oke, this is the agreement maxim. And then the last one ada a sympathy maxim. Maksim simpati. Ada maksim kesimpatian. Jadi ada saling simpati ya, peka di sini ya terhadap apa yang dirasakan oleh orang yang kita harus bisa merasakan juga. Okay, the maxim of sympathy is expressed by assertive and speech ya, by assertive speech and expressive. Nah, maksim simpati ini ya bisa diungkapkan ya atau diucapkan melalui kalimat langsung atau dalam bentuk ungkapan. The maxim of sympathy requires that each participant of the speech to maximize sympathy and minimize feeling antipathy to his partner. Nah, di sini harus memaksimalkan, maksudnya harus saling
ya, menghargai, harus saling peka apa yang dirasakan oleh teman. Kita harus bisa ya merasakan dan cepat ya memberikan simpati apa yang dia rasakan. Misalnya sedang sedih, nah kita harus berempati ya, merasakan kesedihan oleh teman tersebut, dan dengan cara misalnya menghibur dan sebagainya. Oke, take for example here ya. For example ya, misalnya my condolences on the death of your grandfather. Nah, di sini ya mengatakan ada temannya ya sedang kesedihan ya, mengalami musibah. Salah seorang anggota keluarganya ya, ini misalnya grandfather, neneknya itu meninggal dunia, dan dia mengatakan dengan simpati ya, simpati, ikut merasakan kesedihan apa yang dirasakan oleh temannya ini dengan mengatakan ya, saya sangat turut berduka cita ya atas meninggalnya kakek ya, kakek Anda, kakek kamu. Nah, di sini mengatakan maksim simpati di sini ya. Jadi dengan menggunakan kosakata yang tidak menyakitkan hati seseorang, tapi di sini bahwa penuh empati ya, penuh simpati. Apa yang dirasakan oleh seseorang itu kita bisa merasakan, dan menggunakan kata-kata untuk ya menghibur ya atas duka yang dia rasakan. Dan jangan seperti ini ya. Nah, ini ada tanda meret, maksudnya jangan seperti let's just die, he's old, useless in society. Memang sudah waktunya dia mati ya, karena sudah tua, katanya sudah tidak bermanfaat lagi pada masa. Nah, itu akan sangat bukan simpati di sini ya, tapi di sini akan menyakitkan hati ya dari seseorang tersebut. Well ya, from the principle ya of the maxim, there are 6 maxim principle ya from Jeffrey Leach. Nah, di sini ada 6 ya, 6 yang dia katakan ya dari maksim kesopanan menurut Jeffrey Leach. Ya, pertama kita lihat lagi bahwa itu ada yang disebut dengan teks maksim kebijaksanaan. Kemudian ada generosity maksim kedermawanan. Kemudian ada approbation maksim pujian. Dan ada modesty maksim kerendahan hati. Yang kelima ada agreement maksim. Yang keenam ada sympathy maksim. Nah, dari simpulan ya, the principle of maxim or maxim principle, 6 maxim principle from Jeffrey Leach. Nah, ini adalah merupakan tentang maksim kesopanan ya, yang dibagi menjadi 6 yang maksim menurut Jeffrey Leach. I think that from my brief explanations, all of you can understand. Well, I think that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.